Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjutkan kuliah kita di pertemuan terakhir ya, analisis multivariat, yaitu masih bicara tentang structural equation model. Sekarang kita fokus, satu pertemuan terakhir ini adalah fokus pada latihan. Jadi kemarin kita sudah sampaikan tugas ya, sudah mengerjakan tugas tentang membuat desain model atau diagram jalur. Jadi kalau kita punya hipotesis ini ada 5, bukan 3 ya, ada 5 hipotesis ini. Maka diagram jalurnya seperti apa? Jadi itu desain itu memang tergantung pada seni juga ya. Jadi suka-suka seluruhnya ya. Yang penting sebaik mungkin menurut Anda jangan diupayakan untuk tidak saling tumpang tindih ya. Garisnya itu, panahnya itu saya lihat kemarin ada beberapa yang mengerjakan benar sih, benernya benar, cuma dilihat nggak enak. Karena apa? Karena panahnya bersilangan, yaitu seni kreativitas untuk bisa membuat itu. Kita lihat di sini dari 5 hipotesis itu melibatkan 4 variabel, yaitu gaya kepemimpinan kita singkat GK, komitmen organisasi kita singkat KO, budaya organisasi kita singkat BO, dan kinerja organisasi. Tidak bisa disingkat KO lagi karena KO sudah dipakai oleh komitmen organisasi. Jadi kita singkat menjadi KIN itu aja ya. KO, GK, BO, dan KIN, 4 variabel, 5 hipotesis. Kalau hipotesis seperti ini gambarnya seperti apa? Ya beberapa di antara Anda sudah benar ya, cuman dilihat nggak enak. Menurut saya ini yang relatif bagus ya untuk bisa diterapkan, bisa seperti ini ya. Bisa juga seperti ini atau yang ini. Ya, ada 3 pilihan. Ya mungkin Anda bisa lagi yang lain. Bebas sih bebas. Yang penting hubungannya jelas. Ya, di sini bisa dilihat gaya kepemimpinan ke komitmen, gaya kepemimpinan ke budaya ya. Gaya kepemimpinan ke komitmen, gaya kepemimpinan ke budaya. Berikutnya gaya kepemimpinan ke kinerja, komitmen ke kinerja, budaya ke kinerja. Gaya, komitmen, budaya semuanya ke kinerja. Gaya, komitmen, budaya semuanya ke kinerja. Jadi ini bisa atau ini juga bisa, sama aja atau ini juga bisa. Bebas-bebas saja cara membuatnya nanti. Nah, setelah Anda nanti mempunyai desain ini, nanti desain yang seperti ini itu nanti bakalnya digambar di Amos. Jadi membuat diagram jalurnya atau modelnya itu banyak kan di Amos. Jadi sebelum membuat memang harus desain dulu, urat-urat dulu ini kira-kira gambarnya kayak apa, baru diterapkan di Amos supaya nanti lebih cepat mengerjakannya. Terus apa yang mau kita kerjakan? Kita akan membuat model dalam bentuk bagan menggunakan Amos. Jadi ini gambar model tadi. Kemudian buat judulnya ini. Kemudian membuat fitnya seperti ini. Ini aktivitas yang mau kita kerjakan, periksa outlier, periksa normalitas, uji validitas konvergen. Kemudian uji realitas menggunakan. Kemudian lakukan goodness of fit model dan uji hipotesis. Jadi ada 9 ini yang mau kita jalankan. Oke, kita mulai dari nomor 1, buat model dalam bentuk bagan menggunakan Amos. Kita buka Amosnya, Amos grafik. Kalau kemarin masih muncul ini, kita new dulu ya. File new. Oke. Nah, kita buat jadi landscape view, interface property, kemudian pilih landscape 4. Oke, tutup. Nah, sekarang kita mau gambar. Gambar yang kita pilih yang ini aja ya, yang bawah aja. 1, 2, 3, 4. Pakai ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat indikatornya ada berapa. Indikatornya GK ada 1, 2, 3, 4. KO 4. BO 5. Kinerja organisasinya 4. Jadi kita buat semua 4. Jadi pilih itu yang sedikit ya. Kalau mau ngopi, itu pilih yang sedikit. Misalnya gini, ini ada 4, ada yang 5. Anda jangan bikin 5, tapi bikin 4, nanti nambah yang BO itu tambah 1 jadi 5. Ya, BO 5 ini bukan NO5. BO 5. Itu tinggal nambahi. Jadi misalnya sini indikatornya 2, sini 4, sini 5, sini 7. Ya bikin 2 saja. 2 nanti di copy. Nanti kalau yang kurang nambahi. Intinya gini, nambahi indikator itu lebih gampang daripada menghapus. Menghapus sih gampang, tapi menjadi tidak rapi. Merapikannya lagi itu yang sulit sekali. Jadi kalau ada lebih
ada beberapa variabel, kok indikatornya jumlahnya macam-macam, ada 3, ada 5, ada 7, pilih yang sedikit. Ya, nanti nambah lebih gampang daripada menghapus. Jadi kita pilih 4 ya, kita buat 4 indikator. Ya. Ini GK, kita buat indikatornya 4 ya, 2, 3, 4, gini. Terus kita putar, pakai ini ya, putar. Terus kita rapikan dulu. Untuk merapikan, harus ini diklik, jangan lupa preserve symmetric, gini. Kemudian dipindah-pindah pakai truk ini. Ya. Oke, ya kurang lebih seperti ini, jangan panjang-panjang. Oke, jadi satu. Kemudian nanti kan bakalnya kita membuat seperti ini. Ya, membuat ini. Ya, posisinya nanti kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita copy aja pakai truk begini. Ini karena sudah preserve simetrinya, pastikan ini masih diklik ya, masih dipilih, terus baru pindah. Untuk pindah, sebelum digeser, jangan lupa tekan tombol yang ada di keyboard. Ya, supaya perpindahannya itu lurus seperti ini. Oke. Terus kita putar pakai ini. Kanan begini. Kemudian kita copy ke kanan, tidak usah pakai tidak usah pakai kontrol, ya di copy aja, pakai copy begini, pindah saja, ini kurang lebih. Kemudian putar dulu ke atas begini. Kemudian kalau perlu dirapikan, rapikan saja, pakai truk. Ini preserve simetrisnya masih seperti ini misalnya, ada begini. Kemudian copy ke bawah supaya lurus, tekan tombol yang ada di keyboard. Oke, tarik, lepas, kemudian putar seperti biasa. Sudah jadi. Kalau ini kurang ke bawah, nanti bisa digeser ya. Ini kita lihat soalnya ya, ini kemudian indikatornya yang BO itu ada 5 ya. BO yang di sini ada 5. Lihat. BO yang bawah 5, yang ini 4, 4, 4. Sini tambah 1. Ya, kalau mau nambah gampang. Pakai ini tambah 1. Tapi kalau Anda ngapusnya gampang, tapi jadi tidak rapi. Ya, jadi mau tambah 1, tambah 2 itu gampang. Tinggal pakai ini, ya. Kemudian diklik di sini, sudah nambah. Oke, kita matikan. Lalu kita buat panah. Panahnya seperti ini, panahnya begini, panahnya begini, begini dan begini. Ya. Kemudian kita rapikan pakai touch ini, klik, 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 sudah rapi. Ini ada yang tidak rapi, bisa kita rapikan dulu pakai truk begini. Ya. Ini diangkat, pindahkan ke sini. Oke. Oke. Mana yang variabel exogenus, mana yang endogenus? Endogenus itu adalah yang dipanah. Berarti adalah endogenus. Ini endogenus, ini endogenus. Exogenusnya berarti tinggal 1 yang tidak dipanah. Tidak dipanah cuma 1, berarti karena cuma 1 berarti tidak perlu dikorelasikan. Ya. Tapi exogenus, ya setiap exogenus harus diberi error struktural seperti ini. Ya. Ini kasih begini, taruh di sini misalnya. Ini diklik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, tempatnya di sini. Ini diklik, klik, 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 klik. Nah, tempatnya di sini. Bebas sih tempatnya di mana yang suka saja ya. Apakah ada korelasi antar error? Tidak perlu. Kenapa? Karena exogenusnya cuma 1. Ya, endogenusnya 3, setiap endogenus diberi error struktural, setiap exogenus dikasih korelasi ini pakai panah bolak-balik. Itu tapi kan kalau exogenusnya ada minimum 2. Ini exogenusnya kan cuma 1 di sini. Oke. Kalau sudah, mari kita beri nama, yaitu tadi di sini adalah gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi. Untuk memberi nama, double klik aja. Ya. Variable name adalah di sini GK, gaya, enter, kepemimpinan. Ya. Terus ini KU, komitmen, enter, organisasi. Ini klik,
Ini BO, maaf, BO-nya di sini, BO, sini, budaya, enter, organisasi, terakhir, kin, ya, nggak bisa pakai KO, karena KO tadi sudah dipakai ini, ya. Kinerja, enter, organisasi, oke. Sudah kita kasih nama, kita kasih nama juga. Ini namanya Z1. Ingat-ingat di sini di variable name ya. Ini Z2, ini Z3. Oke, model sudah jadi seperti ini. Kemudian error-error ini kita kasih nama secara otomatis. Untuk memberi nama secara otomatis kita pakai plugin kemudian name unobserved variable. Sudah, E1, E2 dan seterusnya. Sekarang tinggal variable observed ini yaitu indikator-indikator. Nah, indikator-indikator ini kan kita harus panggil datanya. Tapi sebelum kita panggil data, alangkah baiknya kita simpan dulu ya, kita save pakai tombol disket ini. Save. Kemudian kita simpan di terserah ya, ditaruh di mana dokumen Anda harus disimpan. Kin org, kin organisasi, save ya, namanya terserah, namanya biasakan nama sama name itu aja, save. Berikutnya kita isi nama-nama variabel observed ini dengan memanggil file data. File datanya nanti seperti ini ya. Kinerja organisasi .save, kin 1, kin 2 sampai kin 4, GK 1 sampai kin 4 masing-masing 4, kecuali BO-nya 5 ya. Ukuran sampelnya ada 119 ukuran sampel. Ini tidak harus dibuka SPSS-nya. Jadi SPSS ditutup, ini juga masalah. Ini cuma hanya untuk melihat saja ya. Tampilannya kayak gini ya. Data kita seperti ini. Ditutup nggak apa-apa, ini saya close ini ya, saya tutup. Tidak diperlukan ya. Yang penting file data SAV-nya ada. Terus kita panggil lewat ini. Select data, file name. Tadi Anda simpan di mana? Ini file datanya, kinerja organisasi.save, ukuran sampel 119. Kita klik OK. Oke, dengan langkah ini maka antara model ini dan data sudah terikat, ya, sudah bergandengan. Nah, untuk mengisi ini, nama-nama tidak usah diketikkan secara manual, kita panggil aja. Ini sudah ada daftarnya. List variabel ya. Tadi kalau sebelum dipanggil ini kosong ya. Kalau belum dipanggil datanya ini kosong. Sekarang sudah ada. Kita tinggal klik and drag ya. Kinerja 1 2 3 4. Kin di sini berarti. Kin 1, kin 2, kin 3, kin 4. Oke. Kemudian GK1, GK2, GK3, GK4 dan seterusnya. Terakhir BO5. Oke, kita tutup. Dengan begini berarti model kita sudah siap, kita save. Oke, sudah ada, sudah bisa dieksekusi. Diberi judul ya. Gaya kepemimpinan, kompetensi budaya dan kinerja organisasi. Ini kalau terlalu ke atas ya, kita bisa turunkan. Cara menurunkan sama-sama, kita pilih semuanya dulu pakai ini. Ya. Ini select all object. Oke. Kita matikan ini persepsi metriknya, lalu kemudian kita geser pakai truk seperti ini. Nah, ini bisa untuk geser semuanya. Oke. Kita nyalakan persepsi metriknya lagi, matikan. Oke, sekarang kita siap memberikan judul di sini. Ya, kita klik title, kita klik sembarang begini. Judulnya adalah Gaya Kepemimpinan, Komitmen Budaya dan Kinerja Organisasi. Oke. Kalau Anda mau ngedit ya di double klik aja begini. Misalnya Anda mau cetak tebal, tinggal di bold. Nah, bold. Oke. Sudah, jangan lupa di save. Berikutnya,
tampilkan ukuran fit model, G kuadrat, derajat bebas, normal G square ini dan seterusnya. Masih sama pakai title, kita klik sembarang di sini misalnya. Kita ketikkan aja seperti yang ada di sini. Ya. G kuadrat, derajat bebas, normal G square. Kemudian backslash mmsea. Sudah selesai. Oke. Ini tempatnya di sini. Ini dimatikan dulu title-nya. Kemudian kalau mau memperbaiki ini double klik aja. Terus kita ganti centernya menjadi live. Gini. Kita tutup left ya, bukan left kiri. Kemudian kita geser pakai truk. Seperti ini. Oke. Jangan lupa kita save. Kemudian kalau ini kita jalankan, kita coba. Oke, kita lihat hasilnya di grafik. Nah, sudah ada hasilnya. Ya, kita tutup. Ya. Oh ya, tadi kita pilih jadi biru semua ya. Kalau menghilangkan pemilihan ini pakainya ini ya, deselect. Birunya hilang. Nah, seperti ini. Berikutnya kita jalankan pembahasan analisisnya. Jadi di SEM itu inti analisis kita adalah membaca signifikansi relasi antar variabel laten. Jadi seperti yang dirumuskan di hipotesis, berarti intinya adalah kita membaca apakah gaya kepemimpinan itu punya pengaruh positif signifikan terhadap komitmen, gaya terhadap kinerja dan seterusnya. Intinya ada 5 hipotesis yang akan kita uji. Itu intinya ya. Tetapi sebelum itu dibaca, maka ada beberapa persyaratan analisis ya. Seperti regresi kan ada syarat-syarat dulu, ada asumsi klasik. Nah, ini kalau di sini adalah beberapa persyaratan analisis untuk menggunakan metode estimasi maksimum likelihood. Jadi metode estimasi kita kalau di regresi itu kan namanya ordinary least square, OLS. Kalau di sini yang dipakai adalah maximum likelihood atau ML. Ini beberapa prasyaratnya, bahwa data harus terbebas dari multivariate outlier, distribusi normalitas multivariat, semua indikatornya valid atau multivariat konvergen, semua variabel laten diukur indikator-indikator yang reliable dan fit modelnya bagus. Karena itulah maka di sini yang kita bicarakan ini periksa outlier, periksa normalitas, validitas konvergen, relativitas, uji goodness of fit dan uji hipotesis. Jadi poin besarnya itu nomor 9 uji hipotesis ya. Kita menguji yang nomor membaca intinya itu tadi adalah yang nomor 9. Nah, sekarang kita mulai saja dari yang pertama, pemeriksaan outlier ya, poin 3. Di sini adalah soal kita nomor 4 ya. Pemeriksaan outlier. Salah nomor ini. Memeriksa outlier adalah menggunakan Mahalanobis distance atau jarak Mahalanobis. Cara menampilkannya adalah analis property, output, test normality, and outlier. Ya. Jadi kita ikuti saja analis property, output, test normality. Jadi view, karena ini berkaitan dengan analisis, berarti kita pakainya analis property ini. Kemudian kita pilih output ini, tab output. Kemudian centang test for normality and outlier. Kemudian kita tutup. Oke, kita tutup dulu ya, kita tidak usah tes dulu, kita lihat dulu hasilnya output window-nya. Ini kan tadi kan kita menampilkan dalam bentuk di Amos grafik. Kalau di teks kan seperti ini. Ya, view text. Ini adalah tampilan hasil analisis pakainya tabel-tabel kayak di SPSS. Kita lihat ini estimate. Ini tidak ada yang bicara tentang normality ya, uji normality dan outlier nggak ada. Nah, untuk menampilkannya kita pakai ini analysis property output test normality ya, kita centang tadi, kita ulangi lagi. Nah, di sini view, analysis property, kemudian di output ini kita centang test for normality. Kita tutup, terus setiap kita harus melakukan perubahan analisis, jangan lupa untuk dieksekusi ulang. Jadi harus selalu diikuti dengan calculate estimate ini ya, klik tombol semua ini, klik yang melakukan kalkulasi, baru kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, sekarang sudah ada ini, assessment normality dan
Mahalanobis distance itu adalah untuk mengevaluasi ada tidaknya outlier. Ya tadi nggak ada, tapi sekarang setelah tadi ditentang, ini menjadi ada. Ya, kita klik di sini. Ya, ini adalah jarak Mahalanobis. Ya, Mahalanobis. Ini adalah nomor observasi. Ya, jadi di SPSS ini baris 64, baris 105, case 61, case 67. Paling atas itu berarti yang teridentifikasi sebagai outlier. Jadi ini urut dirankingkan dari yang paling jauh atau yang paling layak disebut sebagai outlier. Nah, kita kembali ke penjelasan tadi. Observasi dinyatakan sebagai outlier jika P1 dan P2-nya lebih kecil daripada taraf signifikan 1%. Ya, kita menggunakan 0,01. Ya. 0,01 kalau kita menggunakan 1%. Jadi kita lihat di sini, ada nggak yang di bawah 0,01? Ada. Ini observasi ke-64, ini di bawah 0,001. Kita bisa pakainya ini ya, maaf, 0,001. 0,001. Ini lebih kecil ya. Jadi ini sebetulnya bisa diidentifikasi sebagai outlier. Ya, ini hasilnya tadi observasi ke-64. Ya, observasi ke-64 ini sudah saya copy paste di sini. Cara copy paste gini ya. Ini kalau Anda punya MS Word begini ya. Ini saya contohkan cara ngopi tabel seperti ini ya, untuk ditempel di tempat kosong. Ini output window-nya. Kemudian kita gini aja, diklik dulu, terus klik kanan, terus copy ini aja, copy biasa. Terus paste ya, buka MS Word-nya, terus pilih paste. Sudah jadi. Atau pastenya Anda pilih yang paste spesial ya boleh ya. Misalnya jadi pastenya ini misalnya pakai paste spesial, kemudian pakai HTML format. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tabel biasa, kemudian jadi. Tapi ini kan kalau ditampilkan semua, Anda tidak harus pilih semuanya. Misalnya hanya sebagian itu juga bisa. Ya, misalnya gini aja, di blok ya, misalnya sampai sini aja, tidak harus semuanya ya. Copy, kemudian kita pilih ke sini, paste spesial, HTML format, oke. Nah, seperti ini. Jadi tidak semuanya, di kandidat-kandidat aja yang paling atas itu. Ya. P1 dari observasi ke-64 lebih daripada 0,01. Jadi gini aja, ini saya hapus saja. Lebih kecil dari taraf signifikansi 0,001. Kita pakainya yang ini aja. Ya. Atau 0,1%. Biasanya untuk pengujian outlier pakainya ini. 0,001. Lebih kecil dari 0,01 dengan D kuadrat jarak Mahalanobis kuadrat sebesar 46,737 ya, 46,737. Jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai kuadrat observasi pada urutan di bawahnya. Jadi ini dibandingkan 37 itu kan jauh banget ya. Sudah ininya kecil, jauh gitu ya. Maka dengan demikian observasi 64 diidentifikasi sebagai outlier sehingga perlu dikeluarkan dari analisis. Cara mengeluarkan observasi ke-64 atau yaitu ya dengan cara menghapus case ke-64 itu. Jadi kita buka di SPSS-nya ini, baris 64 itu diidentifikasi sebagai outlier. Nah ini klik, ini ada 119. Bagaimana cara menghapus? Setelah diklik ini, Anda tekan tombol delete yang ada di keyboard bisa, atau klik kanan, kemudian clear ini juga bisa. Ya, 64 hilang, dia akan naik. Ya, barisnya tinggal ukuran sampelnya tinggal 118 ya, tapi ini saya undo ya karena ini hanya untuk latihan. Intinya cara menghapus begitu ya, klik, tekan tombol delete atau klik kanan, clear, dia akan terhapus. Oke, itu cara menghilangkan. Kemudian cara selain mendeteksi outlier, kita bisa menggunakan Excel ya. Kalau kita lihat di sini di output kita tadi, ini kan kandidatnya banyak nih, 64, 105, 61. Jadi kandidat nomor 1 ya 64 ini ya layak dihapus kalau memang itu outlier. Nah, untuk mendeteksi observasi mana yang outlier, apakah 64, 105 dan seterusnya, itu kita pakai MS Excel dengan fungsi ini, G kuadrat inverse ya. Ini derajat bebas
maaf, ini alfanya, alfa yang kita gunakan, dan ini adalah derajat bebas. Kita alfanya pakai 0,001 ya, 0,001, derajat bebasnya 17. Jadi ini kita buka Excelnya, sama dengan DHIINV begini, buka kurung, probability-nya adalah 0,001, kemudian 17, tutup kurung, enter. Nah, ketemu 40,79, 0,001. Jadi di komputer saya pemisah desimalnya titik, pemisah desimalnya titik, kemudian pemisah antar nilainya pakainya koma. Ini tergantung settingan komputer Anda. Bisa jadi pemisah desimalnya koma, ini pemisah antar parameternya pakai titik koma ya. Kalau misalnya Anda salah ngetikan ini, kemungkinannya salahnya di koma ya, koma, titik, dan komanya ini. Saya pakai sini koma, titik, sininya koma, mungkin Anda pakainya sini koma, sininya titik koma. Bisa jadi begitu. Jadi kalau salah ganti aja. Ya, kalau di enter nggak bisa, diganti aja antara titik dan koma atau koma dan titik koma. 17 itu apa? 17 itu derajat bebas. Derajat bebas itu adalah berapa banyak variabel observe-nya ya, kin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ini ada berapa. Untuk melihatnya Anda lihat sini aja paling gampang. Variabel view ada berapa nih? 17 ya. Kalau 17 berarti DR-nya adalah DR-nya 17. Kita enter, kita dapat statistik C kuadrat ini adalah jarak Mahalanobisnya 40,79 ya, 40,79. Kalau kita pakai 40,79 berarti semua observasi yang besar dari itu kita nyatakan sebagai outlier. Ini kan 46 ya, 46. Kita tadi ketemunya berapa? Sebentar, ini kalau kita pakai 0,00, ini sini bukan 33 itu kalau 0,01 40,790 7902. Oke. Ini. Jadi semua observasi yang lebih besar daripada 79, ini kita tetapkan sebagai outlier. Mana saja? Ya berarti yang outlier adalah observasi yang nomor 1 ini, gitu ya. Yang 105 tidak. Ya. Jadi observasi ke-64 dinyatakan sebagai outlier, ya. Jika kita menggunakan alfa sama dengan 0,1. Tapi kalau kita alfanya 1%, ini 33 ini outlier ini. 1, 2, 3 ini outlier. Ya, kita pakainya 0,01 saja. Biasanya pakai 0,01. Ini, jadi yang outlier adalah satu ini, 64. Maka baris 64 ini harusnya dihapus ya. Jadi sampelnya yang semula 119 menjadi 118 saja yang dipakai. Oke, itu pemeriksaan outlier, jelas ya. Berikutnya normalitas data. Normalitas ketika tadi memeriksa outlier ya, dengan cara view, kemudian interpretability, kemudian bagian view, analysis property, kemudian bagian output kita centang, ini sudah dicentang ini. Itu maka di bagian output ini ya, yang tampil dua ini, satu outlier ya, observation farthest from the centroid itu adalah observasi atau case-case yang jauh dari nilai tengah centroid atau dia outlier ya, outlier. Yang kedua ini assessment of normality ya, dia dalam dua-duanya ini keluar. Nah, yang dilihat ini multivariate normality 4,5, kita lihat bahasanya ya. Menggunakan critical ratio dari kurtosis multivariat nih. Critical ratio CR itu critical ratio dari kurtosis ya, critical ratio dari kurtosis multivariat. Ini kurtosis multivariat, CR-nya yang ini. Kurtosis multivariat, ini critical rasionya 4,5. Ya, cara menampilkan tadi sudah. Data untuk analisis SEM harus memenuhi norma multivariat, ditentukan dengan CR yang harus lebih kecil daripada 2,58 kalau kita menggunakan alfa 1%. Ya, kita lihat di sini 4,5.
Ini 4,5. Cara copy Anda sudah bisa caranya. CR-nya 4,5 lebih besar daripada 2,58 sehingga normalitas multivariat tidak terpenuhi. Namun ada namunnya nih, baik skewness maupun kurtosis univariat tidak ada yang mempunyai absolut CR yang lebih besar daripada 2,58. Lihat ini. Ini atau lihat di outputnya aja. Ini skewness, ini kurtosis, ini CR-nya skewness ini CR-nya kurtosis ini. CR-nya itu angka tertingginya adalah dalam absolut, ya absolut itu berarti tanda minnya diabaikan 2,4, masih kecil daripada 2,58. Ini paling besar 2,02, masih lebih kecil daripada 2,58, maksimumnya 2,58. Di sini ada keterangan skewness maupun kurtosis univariat tidak ada yang mempunyai absolut CR yang lebih besar daripada 2,58. Dengan demikian semua variabel memenuhi asumsi normalitas univariat. Normalitas univariatnya terpenuhi, tapi normalitas multivariatnya tidak terpenuhi. Nah, kalau Anda mau memperbaiki normalitas multivariat, caranya adalah, ini kan 4,5, Anda harus mengecilkan ini. Bagaimana cara mengecilkan? Cara mengecilkan adalah menghilangkan outlier. Jadi kalau Anda ingin 4,5-nya itu angkanya turun, sampai hingga lebih kecil daripada 2,58, maka ini kita lihat kembali ke sini, baris 64 hapus dulu. Kalau baris 64 ini Anda hapus, 64 ini Anda hapus, maka nilai ini 4,5 itu pasti akan turun. Kalau mau ngecilkan lagi gimana? Ya di-run lagi, nanti yang muncul di sini apa? Ya, yang muncul di sini apa? Maaf, yang muncul di sini apa? Setelah 64 dihapus, bisa jadi 105, bisa jadi 61, nggak tahu ya. Jadi makanya nggak hapus itu harus satu-satu. 64 dulu dihapus, kemudian kandidat berikutnya apa? Kalau masih di atas 4,5, berikutnya yang dihapus. Dan seterusnya sampai multivariat normalitasnya terpenuhi. Ya, sampai ini terpenuhi. Sampai di bawah 2,58. Tetapi ada catatan, kadang-kadang angkanya tuh besar sekali sehingga mendapatkan angka 2,58 jadi sulit. Nah, kalau sulit bagaimana? Kita pakai ini, normalitas univariat. Ya. Kita pakai normalitas univariat. Jadi ini CR ini baik skewness maupun kurtosis harus kurang dari 2,58. Abaikan tanda minusnya. Ada catatan, jika normalitas multivariat tidak terpenuhi, maka normalitas univariat bisa diabaikan. Kalau multivariat terpenuhi, normalitasnya univariatnya diabaikan. Ya. Untuk data yang sulit memenuhi normalitas multivariat, ya, upayakan normalitas univariatnya terpenuhi tadi sudah ya untuk semua variabel, yaitu CR untuk skewness dan CR untuk kurtosis harus lebih kecil daripada 2,58. Jika normalitas univariat juga sulit dipenuhi juga, jadi CR-nya gede-gede, ada satu atau beberapa variabel yang tidak memenuhi ya, maka gunakan rule of thumb. Rule of thumb itu adalah aturan praktis, yaitu tidak boleh ada nilai skewness absolut yang lebih besar daripada 3. Skewness itu yang ini. Nah, skewness-nya. Ya, kolom ini, ya, kolom skewness tidak boleh lebih besar daripada 3 absolut. Jadi tidak ada tanda minusnya. Terus yang kurtosis tidak boleh besar daripada 8. Nah, itu sudah toleransi yang maksimum itu. Kalau itu tidak penuh lagi ya sudah, berarti memang normalitas Anda tidak terpenuhi. Sekarang kita coba, kita hapus observasi yang ke-64 ya, 64 dihapus. Tapi sebelum dihapus, saya sarankan Anda save as dulu, jadi data aslinya masih ada. File, kemudian save as, kasih nama file ya. Kemudian save ya. Save as. Oke, kemudian setelah di save, ini file baru Anda, di file yang lama masih ada. Sekarang diklik begini, kemudian klik kanan, clear. Oke, sekarang observasinya tinggal 118. Oke, data baru dengan ukuran sampel 118 ini akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi setelah observasi 64 tadi yang dinyatakan outlier dihapus. Kita ke sini, ke Amos, kita lihat ya, datanya masih data yang lama, ukuran sampelnya 119. Ini harus kita ganti dengan data yang baru ya. File name
Kita cari data kita tadi disimpan di mana yang sudah tanpa 64 ya, tanpa observasi ke 64. Ini saya kasih nama sendiri tadi. Nah, data baru yang ukuran sampelnya 118. Oke, 118 ini data baru, setelah 64 dihapus, kita oke. Nah, sehingga model ini sudah terkait ya, terlink ya, terikat dengan data baru yang 118. Oke. Selanjutnya ini yang mau kita gunakan ya. Oke, kalau kita lihat dijalankan analisis ulang ya. Oke, kemudian kita lihat outputnya. Sekarang normalitinya sudah turun menjadi 3,396. Jadi 4,5 jadi 3,396. Ini kalau 64 tadi sudah hilang, sekarang bukan 105 tapi 61 ini. 61 yang kandidat outlier. Kita periksa lagi, diulangi lagi, dan seterusnya. Kalau dia memang outlier harus kita hapus. Kalau dia kita hapus, pasti ini akan turun lagi ya, sampai kita menghendaki 2,58. Tapi oke lah, kita skip saja, intinya langkahnya seperti itu. Berikutnya adalah uji validitas konvergen. Kapan validitas konvergen itu terpenuhi? 1. Semua indikator atau atribut pengukuran signifikan sebagai pengukur masing-masing konstruk laten. Jadi ini GK1 sampai GK4 valid mengukur ini ya. KO1 sampai KO4 valid mengukur komitmen. KIN1 sampai KIN4 valid mengukur kinerja organisasi dan seterusnya. Terus nilai loading faktor untuk setiap indikator lebih besar daripada 0,5. Disarankan lebih besar daripada 0,7. Nah, loading faktor. Loading faktor itu adalah nilai estimasi terstandarisasi. Kita lihat nomor 1 dulu ya. Semua indikator itu valid. Berarti ini indikatornya yang ini. Ya, ini indikator, kita klik estimate. Nah, ini regression weight, jadi kayak di analisis regresi. Berarti indikator, kalau indikator berarti Anda lihatnya yang ini, yang GK4, GK3, GK2, dan ini yang sebelah kiri ya. Yang 5 baris pertama tidak. Tadi signifikan ya, indikator itu signifikan. Nah, apa signifikan? Kemarin sudah signifikan itu H0 ditolak. Signifikan itu p-value-nya kecil. Nah, mana yang p-value-nya kecil dari sini sampai sini? Yang p-value-nya kecil adalah semuanya. Jadi kalau tandanya bintang 3 itu berarti nilainya 0,000 sampai 3 digit di belakang koma masih 0. Artinya lebih kecil daripada 5%. Ya, sekali lagi, signifikan itu kalau p-value, kalau di SPSS simbolnya sig gitu ya. Tapi kalau di AMOS itu simbolnya P. Ya, P itu p-value atau sig kalau di SPSS. Itu harus kecil p-value-nya. Berapa? Kurang dari 5%. Mana yang kurang dari 5%? Semuanya. Karena yang bintang-bintang ini kecil sekali. 0,000 semua. Hanya satu yang agak besar. Yaitu KIN 4. Kalau lihat di gambar. Di sini KIN 4. Ini yang relatif besar p-value-nya. Tapi masih signifikan. Kenapa masih signifikan? Karena masih di bawah 0,05. Ini 0,035. Ya, masih di bawah 0,05. Jadi semuanya signifikan. Ya, ini regression weight ini bintang 3 di bawah 0,01 berarti signifikan dalam taraf 0,1%. 0,1% adalah signifikan, apalagi 0,05 alias 5% itu pasti sangat signifikan. Dapat dilihat bahwa hampir semua indikator punya p-value kurang dari 0,01, ditandai dengan 3 buah asterisk. Asterisk itu bintang ini. Hanya KIN 4 menghasilkan yang 0,034, tapi masih lebih kecil pada 5%. Dengan demikian, semua indikator signifikan dalam taraf 5% sebagai pengukur masing-masing konstruk laten. Konstruk laten itu adalah yang ini. Kinerja organisasi ini, ya ini konstruk laten namanya. Atau variabel unobserved nama lainnya adalah konstruk laten. Masing-masing signifikan semua. Jadi yang poin 1, semua indikator signifikan sebagai pengukur masing-masing konstruk itu terpenuhi. Dengan semua indikator signifikan dalam graf ini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Nilai loading faktor untuk setiap indikator. Nilai loading faktor itu adalah estimasi terstandarisir.
kalau kita lihat di sini, ya, ini hanya ada kalau kita besarkan nih, klik sini aja, estimate, ya, scalar, ya, ini hanya aja regression week. Ini kalau Anda klik ini berarti kan semuanya ditampilkan. Ya. Kalau Anda mau menampilkan perbagian, ya klik perbagian ya regression week yang ini, tadi bawahnya varian. Nah, kalau semuanya ini, regression week, bawahnya varian. Regression week, nah, ini nggak ada yang terstandarisir, ini unstandardized semua. Nah, bagaimana cara menampilkan koefisien yang terstandarisir? Karena yang namanya loading factor itu adalah nilai estimasi terstandarisir. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai-nilai yang unstandardized estimate ini ya. Standardized kan yang ini. Ini kalau kita klik kosong, nggak ada. Gitu. Demikian juga tadi di Windows Output itu juga adanya cuman ini ya, regression week aja ya. Yang standardized nggak ada. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Ini angka-angka di sini tuh sama. Ya misalnya ini. GK ke KO itu 0,649 ya. Kalau di sini juga sama nih ya. 0,65 dibulatkan kan tadi 3 digit, ini 2 digit desimal. Misalnya lagi KIN 4 itu adalah 0,374. Kita lihat di sini KIN 4 0,37 ya, sama. Angka-angkanya sama, ini ditampilkan di Amos Grafik. Kalau ini adalah ditampilkan di output. Nah, sekarang kembali yang tadi, bagaimana cara menampilkan nilai-nilai terstandarisir. Cara menampilkan nilai terstandarisir adalah lewat menu view, kemudian analysis property, itu bagian dari itu. Atau kalau enggak, sekali analysis property bisa langsung akses ke sini ya. Analysis property ini, tombol yang ini, analysis property, klik. Kemudian nih, standardized, bagian outputnya, di output. Kemudian ini standardized estimate. Kemudian kita tutup. Setiap ada perubahan, jangan lupa untuk analisis ulang, calculate ya. Calculate. Oke. Sudah, kita lihat hasilnya ini di sini. Ini unstandardized, ini standardized, sekarang sudah ada angkanya. Sudah ada nilainya. Demikian juga yang output. Kalau output setiap habis dikalkulate ulang ya, outputnya tampilkan lagi lewat sini. Ya, view text. Kita lihat estimate, scalar. Ini ada regression weight tidak terstandarisir, ada yang terstandarisir. Terstandarisasi. Regression weight terstandarisasi itu adalah yang disebut sebagai loading factor. Oke, sekarang kita kembali. Tadi adalah mensyaratkan pertama semua indikator signifikan sebagai pengukur masing-masing konstruk laten. Kita lihat di sini. Ya, dari tabel di atas dapat lihat bahwa hampir semua indikator mempunyai p-value kurang dari 0,01, 3 buah asterik ya. Kecuali KIN 4. KIN 4 itu p-value-nya cukup besar tapi masih signifikan, yaitu di bawah 5%. Dengan demikian semua indikator signifikan dalam taraf 5% sebagai pengukur masing-masing konstruk laten. Nah, sekarang bagaimana dengan loading factor yang poin 2? Nilai loading factor untuk setiap indikator harus lebih besar daripada 0,5, disarankan 0,7. Ini kalau kita lihat, ini saya copy paste dari sini, ya dari sini bisa kita lihat bahwa semuanya besar di atas 0,5 kecuali ini, ya GK1 0,476 dan KIN 4 0,227. Dari tabel dapat diketahui bahwa GK1 mempunyai loading sebesar 0,476 kurang dari 0,5 dan KIN 4 kurang dari 0,227. Jadi sebenarnya dua variabel ini, ya dua indikator ini, GK1 ya sama KIN 4 itu tidak valid sebenarnya. Tapi kita simpulkan ini, dengan demikian KIN 4 dinyatakan sebagai indikator yang tidak valid dalam mengukur kinerja organisasi. KIN 4 dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari analisis ya. KIN 4 dihapus, GK1 tetap dipertahankan. Jadi ini kan angkanya meskipun di bawah 0,5 tapi kan moderat lah ya, dekat-dekat dengan 0,5. Kita punya subjektivitas. Kita anggap bahwa katakanlah GK1 itu masih dianggap penting sebagai pengukur gaya kepemimpinan. Jadi GK1-nya dipertahankan. Ini dipertahankan. Kemudian KIN 4-nya dihapus. Nah, sekarang bagaimana menghapus KIN 4?
kita ke Amos Grafik ini, kita dalam menu modus edit ya, yang sebelah kiri ini kita klik dulu, angka-angkanya hilang, menu edit. Kemudian ini KIN 4 kita hapus. Untuk menghapus pakai tanda silang ini ya, klik, arahkan ke KIN 4, KIN 4 delete, klik sudah hapus. Oke, KIN 4 sudah dihilangkan dari analisis, berarti harus kita lakukan eksekusi ulang ya, dikalkulit. Klik ya, setiap ada perubahan harus dikalkulit ulang. Udah, sekarang kita lihat hasilnya pakai output ini. Ini hasil setelah tidak ada KIN 4. Kalau kita lihat output, berarti klik lagi sini, view text. Ini adalah ini hasil daripada loading factor setelah tidak ada KIN 4. Jadi angkanya sudah besar semua, kecuali GK1 0,473 masih tetap kita pertahankan meskipun di bawah 0,5. Oke, ini kita copy pastekan ke pekerjaan kita di MS Word ya. Ini setelah KIN 4 dihapus, sebenarnya hasil loading factor sebagai berikut ya. Ini hasilnya yang tadi dapat dilihat bahwa hanya GK1 yang mempunyai loading lebih kecil dari 0,5. Semuanya kita lihatnya kan dari sini ya, dari indikator yang 1, 2, 3, 4, 5 pertama kita abaikan dulu. Jadi GK1 ini ke bawah ini semuanya besar di atas 0,5 kecuali GK1 ini ya. Tapi meskipun demikian masih kita pertahankan. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan instrumen penelitian ini dinyatakan valid. Berikutnya adalah pengujian reliabilitas. Instrumen dinyatakan reliable, jadi instrumen ini ya, masing-masing ini instrumen itu adalah pengukur, ya, indikator-indikator pengukur. Dikatakan reliable jika ada 3 ya, boleh pilih salah satu atau ambil 2 juga boleh, 2 dari 3. Pakai statistik alpha Cromba, yaitu sekurang-kurangnya nilainya 0,7. Pakai statistik composite reliability sekurang-kurangnya 0,7 dan pakai average variance expected atau AVE sekurang-kurangnya nilainya 0,5. Kalau statistik alpha Cromba itu bisa dijalankan pakai SPSS, analis scale reliability analysis. Kita lihat saja di sini ya. Analis, kemudian scale reliability analysis. Nah, kemudian yang kita uji adalah misalnya kinerja. Kinerja tadi ingat dari KIN 1 sampai KIN 4 ini, KIN 4-nya enggak loh ya. Jadi 1 sampai 3 saja ya, subblok ini kita pindah. Karena KIN 4 tadi dianggap tidak valid, sudah tidak disertakan dalam analisis. KIN 1 sampai KIN 3 saja. Oke, kita lihat Cronbach alfanya adalah 0,723 ya. KIN kinerja organisasi itu 0,723. Terus misalnya berikutnya apa? GK kita lihat analis, kemudian scale reliability analysis kita riset dulu, terus kemudian GK1 sampai GK4 ya, pindah, kemudian oke. Kita lihat 0,630 GK 0,630. Demikian KO sama BO Anda bisa mengerjakannya sendiri ya. Ini hasilnya ini. Berikutnya bagaimana kalau kita menghitung CR ya, composite reliability. CR menggunakan persamaan ini ya, sigma ini bacanya lambda. Lambda I itu adalah lambda itu loading factor. Jadi loading factornya dijumlahkan semua kemudian dikuadratkan pakai persamaan ini. Kalau AVE, average variance expected, itu minimal 0,5. Cara menghitungnya lambda ini loading factor ini ya. Koefisien regresi standarisir ini loading factor. Lambda masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan bagi n. Jadi ini lambda ini mulai sini berarti 0,56 dikuadratkan, ditambahkan 51 dan seterusnya, kemudian dibagi masing-masing per indikator. Untuk menghitung ini Anda tidak usah repot, saya sudah berikan Anda Excel ini ya. Filenya namanya AVE dan CR. Anda tinggal ngentrikan di sini. Kita mulai misalnya yang konstruk GK1 sampai GK4. CR-nya ketemu ini 0,6, AVE-nya 0,274. Caranya bagaimana?
Ini kita ke sini dulu ya. Ini file ini atau dari sini nggak apa, dari Matchboot ini yang tadi. Ini kan lambdanya ini. Ini kita copy aja begini untuk memudahkan. Klik kanan, copy, terus kita pindahkan ke Excel yang ini. Nah, kita pastekan ke sembarang tempat. Oke. Kita mau uji GK1 sampai GK4 berarti yang ini ya. Nah, ini kita ambil aja nih copy nih, GK1 sampai GK4. GK1, 2, 3, 4. Klik kanan, copy, pindah ke sini, paste. Ya, paste. Nah, ini 4. Ini sudah langsung ketemu CR-nya 0,6, AVE-nya 0,274. Ya. 0,6 dan 0,274. Kita kin misalnya. Kin berarti kin 1, 2, 3 ya, kinnya yang ini. Kin 1, 2, 3. Kita copy. Ini dihapus dulu. Delete, kita ulangi, copy. Kin 1, 2, 3. Copy, kemudian taruh di sini nomor 1, paste. Ketemu CR-nya 0,727, AV-nya 0,472. Ya ini. Oke, yang lainnya Anda bisa ya untuk mengerjakan ini ya. Dengan demikian, secara keseluruhan hanya GK yang reliabilitasnya kurang terpenuhi dengan baik, sedangkan variabel yang lain sudah cukup terpenuhi. Ini GK. Ini saja yang AV-nya terlalu kecil sekali 0,274. Ya, ini moderat lah ya. Secara keseluruhan ini bagus ya, kalau setidaknya dari alpha Chromebus di atas 0,5 semua ya, di atas. Tadi seharusnya di atas 0,7 ya. Chromebus ini hanya ini saja nih. Ada yang 0,63. Ini kalau seandainya tadi kan jelek kan GK1 ya. Kalau GK1 kita hapus, ini pasti akan naik, akan lebih bagus. Ya. Akan menjadi lebih reliable semua. Kalau GK1-nya dihapus. Jadi dipertimbangkan aja kalau memang harus dihapus nggak apa-apa, diulangi analisisnya, maka angka-angka ini akan jadi lebih baik. Berikutnya pengujian validitas diskriminer tidak usah, ini kalau S2 Anda baru melakukan ini. Berikutnya adalah evaluasi goodness of fit model. Jadi goodness of fit itu seperti kalau di regresi uji F. Seberapa fit model yang kita buat dengan data. Jadi apakah model ini fit dengan data ini. Ya. Jadi model itu seperti baju yang kita beli, data itu adalah seperti badan kita, tidak boleh kedodoran, tidak boleh kesempitan, jadi harus fit. Ya, fit itu adalah seberapa sesuainya antara model dan data. Ada beberapa ukuran fit model, ini sudah kita tampilkan di sini ya, ini fit modelnya. Ini kalau di output juga ada ya, di bagian ini model fit saya sini. C-min itu C kuadrat 124,481 sama dengan di sini 124,481, derajat bebas 99, normal C-square 1,25. Normal C-square itu adalah C-min dibagi DF. Nih, C-min bagi DF 1,257. DF-nya 99, P-value-nya 0,43. Nanti juga ada apa? RMSEA juga ada di sini. Ini RMSEA-nya, GFI, CFI semuanya ada, cuman sebagiannya kita tampilkan di sini ya dalam bentuk teks makro. Ini kita ambil yang sering digunakan, yang penting-penting aja ya. Dari sini G kuadratnya ketemunya 124,481 dengan derajat bebas 99. Ya. Derajat bebas 99. Ini tidak ada ukuran yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana. Yang jelas semakin kecil semakin baik. Ya, semakin kecil semakin baik. Tapi kecilnya itu berapa nggak ada. Makanya yang dipakai adalah ukurannya C kuadrat dibagi DF, C min per DF. Ya, normal C square ini ya 1,257. Itu fit itu rekomendasinya di bawah 3. Ini kita 1,257 berarti modelnya untuk perspektif C min per DF, derajat C kuadrat dibagi derajat bebas itu fit. P value itu harus di atas 0,05. Kita 0,043 hampir ya. Kita katakan fitnya moderat. GFI-nya harusnya di atas 0,9, kita 0,885 moderat. CFI-nya 0,9. Ya, ini di sini
GFI, CFI, P-value, RMSA. RMSA itu sepertinya wajib nih, harus jangan sampai ketinggalan ya. 0,047. 0,047 rekomendasinya di bawah 0,08. Jadi ini bisa diterima. Jadi kalau kita lihat goodness of it, nggak bisa menyimpulkan satu-satu ya, kita lihatnya secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan cukup baik ya. Fit model dapat diterima secara keseluruhan. Terakhir adalah intinya yaitu pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis baru kita di output ini ya, estimate yang regression weighted standard ini bacanya kayak regresi. Kita baca yang ini ya, struktural, relasi struktural. 5 ini adalah kalau di sini yang ini ya, ini ke sini, ini H1, ini H2, H3, H4, H5 ya. Itu bacanya yang sebelah sini ya, 5 baris pertama ini. Ini kalau di ringkas nih saya kopikan di sini, ini saya ngambil dari sini ya, 5 baris ini saya blok begini, saya ngopinya begini caranya, saya blok, terus kemudian di kanan copy, saya paste, dipastekan ke sini. Bisa lihat p-value-nya kolom P ini ya, 3 buah asterik berarti dia kecil sekali, ini berarti signifikan. Kalau pakai 5%, 0,1% aja signifikan, apalagi 5%. Signifikan tidak terlalu besar ya, di atas 0,05, ini di atas 0,05, 0,05. Jadi kesimpulannya H1 diterima, ada pengaruh positif signifikan, H2 juga diterima, ada pengaruh positif signifikan, H3, H4, dan H5 handle-nya diterima atau hipotesis kita yang ditolak. Demikian pembahasan analisis pakai SEM. Saya harap Anda bisa. Tugasnya adalah satu, Anda kerjakan persis seperti ini ya, diketik pakai MS Word begini ya, pakai MS Word seperti ini, kemudian dikumpulkan dengan sesuai dengan ketentuan sampai di sini ya, sekalian latihan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.